Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kristanti Aji. Kali ini saya akan membahas aksi nyata Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oleh siswa dengan ketentuan ketika anak melanggar maka akan mendapat hukuman baik fisik maupun ucapan yang bersifat menyakiti. Anak pun akan mematuhi hanya untuk menghindari hukuman saja tanpa ada motivasi dari dalam diri. Rasa takutnya anak bukan lagi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan berpihak pada anak. Maka perlu pemahaman disiplin positif di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata yaitu menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif di sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada anak, sehingga anak merasa nyaman dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan motivasi internal dari diri anak untuk menaati keyakinan kelas. Tolak ukurnya, siswa mampu membuat kesepakatan kelas. Siswa mampu mematuhi kesepakatan kelas. Tindakan yang dilakukan, yang pertama, lakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, menjelaskan kepada peserta didik tentang keyakinan kelas. Dan yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan yaitu peran aktif orang tua untuk membiasakan disiplin positif di rumah. Dan yang kedua, semua warga sekolah membiasakan budaya positif. Proses pembentukan keyakinan kelas, anak dijelaskan tentang keyakinan kelas dan diberikan kartu untuk menuliskan keyakinan kelas yang akan disepakati. Setelah diberikan kartu, guru menyimpulkan keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas dan ditandatangani oleh guru atau wali kelas dan ketua kelas sebagai tanda persetujuan keyakinan kelas. Apakah kamu tahu mengapa Bu Guru panggil ke sini, Nak? Tidak, Bu. Bu Guru dapat laporan dari Pak Guru Kamal bahwa Jihan sering tidak masuk kelas pas pelajaran agama. Apakah itu betul, Jihan? Iya, Bu. Saya selalu absen ketika pelajaran agama. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Guru waktu sekolah seperti Jihan juga pernah melakukan kesalahan yang Jihan lakukan. Iya, Bu. Nah, Jihan pasti punya alasan, bukan? Mengapa Jihan tidak masuk pas pelajaran agama? Iya, Bu. Saya tidak menghafal Asmaul Husna. Saya Takut? Iya, Jihan takut pas pelajaran agama. Nah, keyakinan kelas apa sih yang Jihan belum tunjukkan di sini? menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dengan tidak masuk pas pelajaran agama, apakah Jihan sudah menghormati orang lain dan diri sendiri? Tidak, Bu. Tidak. Terus solusinya kira-kira apa, Jihan, agar Jihan tidak takut mengikuti pelajaran agama? Belajar menghafal Asmaul Husna, mengikuti pelajaran agama. Nah, itu solusi dari Jihan. Mulai besok diterapkan Gina dengan menghafal Asmaul Husna dan mengikuti pelajaran agama. Iya, Bu. Nah, ini Jihan.
kita sudah membuat keyakinan kelas dan juga kita harus mentaati keyakinan kelas yang kita buat. Paham Jihan? Paham. Karena Jihan sudah paham dengan kesalahannya dan ingin memperbaiki diri, maka Jihan diperbolehkan untuk ke kelas. Iya, Bu. Sebenarnya bermain, maka dalam proses pembelajaran sisipilah permainan tradisional, Bu. Permainan tradisional yang memiliki nilai karakter untuk anak. Anak senang pelajaran masuk, maka karakter juga akan tumbuh sendiri. Berikutnya, Bapak Ibu, adakah yang tahu makna disiplin? Pak Sulis, disiplin? Kenapa Pak? Satunya Berdiri sini Pak. Terima kasih. Yang dinamakan disiplin yaitu yang pertama, kami ambilkan contoh, suatu contoh pada waktu mau berangkat sekolah. Ya, satu mau berangkat sekolah sudah pamit sama ayah atau ibunya. Lalu berangkat sampai sekolah sebelum jam 7 sudah hadir. Itu contoh yang paling mudah sekali. Itu menjadi anak yang namanya disiplin. Masih banyak lagi yang kami contohkan. Jadi sudah tertanam karakter anak sesuai apa yang dikatakan tadi oleh Bu Bintang. Begitu saja yang kami bisa sampaikan. Kalau masih jabarkan nanti banyak sekali. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Disiplin itu kaitannya dengan peraturan ya Bu. Anak mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Atau mematuhi dengan tata tertib. Dan anak mematuhi tata tertib biasanya agar anak patuh di tata tertib, maka seorang guru melaksanakannya dengan hukuman. Betul apa tidak Bapak Ibu? Oke. Anak dihukum agar disiplin. Nah, justru ini adalah salah satu alternatif yang terakhir Bu. Kalau perlu itu dihilangkan, oke Bu, Pak. Oke, lanjut. Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa kemerdekaan pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Teori motivasi perilaku manusia. Dari luar, motivasi eksternal, hukuman. Anak melakukan patuh terhadap disiplin karena takut hukuman. Itu dari luar. Saya mau berangkat pagi karena saya takut dimarahin Bapak Ibu guru. Itu motivasi dari eksternal. Dan yang kedua, motivasi eksternal, ini hadiah. Nah, kalau kamu berangkat pagi, nanti guru kasih hadiah coklat. Anak mau berangkat pagi, tapi setelah coklatnya tidak ada, apakah anak masih mau berangkat pagi? Itu motivasi eksternal. Dan yang kita inginkan adalah motivasi internal dari diri anaknya sendiri. Anak ingin menghargai dirinya sendiri. Saya ingin berangkat pagi karena keinginannya sendiri, tanpa harus adanya hukuman, adanya iming-iming hadiah. Maka anak akan dengan kemauannya sendiri akan berangkat pagi. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, kita butuh lingkungan yang positif dan pembuatan keyakinan kelas ataupun peraturan kelas. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah yang di sini tahu peraturan kelas? Peraturan kelas? Oke, sini Pak. Peraturan kelas. Banyak diatur peraturan kelas ada
peraturan yang dibikin kesepakatan bersama antara guru dan siswa dibuat untuk kebersamaan, kedisiplinan dan mengarah pada bukan dari gurunya sendiri, tapi kesepakatan antara guru dan siswa, sehingga dalam menjalankan pelajaran itu dengan yang terima kasih. Oke, peraturan kelas itu identik dari guru dan untuk dipatuhi oleh siswa. Peraturan guru yang buat, dilarang berangkat siang, dilarang membuang sampah di kelas, dilarang jalanan. Peraturannya dibuat oleh guru, anak tinggal menaati saja. Nah, apa sih bedanya dengan keyakinan? Setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif dari Bu Yunita Kristanti Aji, saya menjadi paham tentang budaya positif dan langkah selanjutnya yaitu menerapkan budaya positif di sekolah yang saya ajarkan dan di kelas.